Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita bertemu kembali ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, hari ini tuh kita mau melanjutkan materi kemarin. Tentang tata nama ya. Kalau kemarin tuh kita udah ngebahas tentang tata nama senyawa biner. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tata nama senyawa ion. Nah, sebenarnya apa sih senyawa ion itu? Senyawa ion merupakan senyawa yang terdiri dari suatu kation dan suatu anion. Ya, kation. Kation itu berarti suatu unsur atau senyawa yang memiliki muatan positif. Sedangkan anion berarti dia itu unsur atau senyawa yang memiliki muatan negatif, itu ya. Kation positif, anion negatif. Ya. Nah, kation ini umumnya merupakan ion logam, sedangkan anion merupakan non logam. Oke, pada hari kemarin kita udah ngebahas tuh tentang logam sama non logam. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus senyawa. Merupakan senyawa dan senyawa ion. Dan ion dengan yang negatif sehingga membentuk senyawa ion. Ini contohnya nih. Yang pertama ada Na+ dengan Cl- menghasilkan NaCl. Nah, Na+ merupakan kation, Cl- merupakan anion, gitu ya. Kemudian yang kedua ada Na+ sama SO4 2-. Kationnya itu Na, anionnya SO4 2-, menghasilkan Na2SO4. Ini ya, pada dasarnya yang di awal itu, yang di awal itu merupakan kationnya nih. Yang di awal itu merupakan kation, sedangkan di akhirnya merupakan anion. Kationnya yang bermuatan positif, yang di awal bermuatan positif, yang di akhir bermuatan negatif. Yang lainnya nih, FeCl2 dari kation Fe dan anion Cl. Terus ada Al4, ada kation Al sama anion PO4. Ada MgCO3, ada kation Mg sama anion CO3. Terus dari senyawa K3ASO4, ada kation K+ sama ada anion ASO4 3-. Itu ya. Nah, sekarang itu ada kation. Ini merupakan jenis-jenis kation yang ada di bumi nih. Ini merupakan kation-kationnya. Ini ada beberapa kation ya. Ini yang umum kita temui nih. Ada natrium, kalium, ya, banyak banget tuh. Ada sampai 24. Kation yang bermuatan positif. Ingat, kation tuh positif. Tuh ya. Lihat nih. Muatan ini nih yang di pangkatnya ini tuh nilainya berbeda-beda ya setiap unsurnya. Oke, kemudian selanjutnya ada anion. Kalau anion berarti senyawa tersebut memiliki muatan negatif. Nah, di sini ada contoh senyawa anion. Contoh anionnya nih ada OH-, terus di sini juga banyak nih sampai 30. Ini yang umum ditemukan di kita ya, di kehidupan sehari-hari. Terus di soal-soal juga yang umum ditemukan tuh anionnya tuh kayak gini. Nah, ini anion itu yang bermuatan negatif, semuanya pangkatnya ini muatannya ini negatif. Oke. Sekarang tuh kita mau membahas tentang aturan tata namanya nih. Tapi sebelum itu kita tuh harus tahu dulu. Ada logam. Logam itu terdiri dari dua jenis. Ada logam golongan transisi sama logam golongan utama. Oke, balik lagi. Tadi itu kan membahas senyawa ion. Senyawa ion tuh terdiri dari logam sama non logam, itu ya. Nah, logamnya ini terdiri dari logam transisi sama logam golongan utama. Lihat nih, logam golongan utama adalah logam golongan A. Ini ya, golongan A. Berarti ini 1A, 2A, 3A, sama 4A, 5A. Ini tuh merupakan logam golongan utama. Tapi kita lihat logamnya itu yang mana? Yang berwarna hijau. Ini ya. Ini logamnya, berarti H juga enggak. Nah, ini tuh nih, yang berwarna hijau. Yang golongan A. Terus ada logam golongan transisi.
Kalau logam golongan transisi, dia tuh logam golongan B. Ini nih, B ke bawah ya, golongan tuh ke bawah. Nah, ini tuh merupakan logam golongan transisi yang B. Itu ya. Itu perbedaan dari logam golongan utama sama logam golongan transisi. Oke, sekarang kita masuk ke aturan tata nama. Yang pertama, senyawa dengan logam golongan utama. Nah, kalau logamnya golongan utama, si jumlah atomnya atau si indeksnya itu nggak perlu disebutkan tuh. Nggak perlu disebutkan kayak kemarin, kayak di biner. Kalau di sini tuh kita tinggal sebutkan masing-masing dari namanya nih. Contohnya ada NaCl, berarti natrium klorida, gitu ya. CaCl2, kalsium klorida. Na2SO4, natrium sulfat, gitu ya. Langsung dituliskan nama dari tiap unsurnya. Kalau misalkan dia golongan utama, itu gampang ya. Tinggal memasukkan dari kation dulu baru anion, yang awal dulu baru akhir. Tuh. Si indeksnya, jumlah atomnya ini tuh tidak perlu dimasukkan. Jadi tidak berpengaruh. Itu buat logam golongan utama. Nah, sekarang ada logam golongan transisi. Kalau logam golongan transisi tadi itu kan ada di golongan B ya. Nah, logam golongan transisi ini tuh dia memiliki jumlah bilangan oksidasi yang beragam. Bilangan oksidasinya tuh beragam, muatannya tuh banyak tuh, enggak cuma satu. Contohnya Fe, dia tuh muatannya bisa 2+, bisa 3+. Gitu ya. Itu contohnya dari logam golongan transisi. Nah, untuk aturan tata namanya, kita tuh harus memasukkan jumlah bilangan oksidasinya, kemudian kita masukkan nanti nama si anion. Tapi sebelumnya kita belajar dulu nih terkait penentuan bilox, penentuan bilangan oksidasi. Ini ya. Yang pertama, senyawa pertama ada FeCl3. Nah, terdiri dari unsur Fe sama unsur Cl. Ini ya. Tanya 0. Masukkan nih. Nah, untuk menghitung jumlah muatan, kita pakai caranya. Jumlah atom dikali muatan unsur pertama ditambah jumlah atom dikali muatan unsur kedua. Kayak gini ya. Ini kan ada Fe sama Cl. Nah, yang biasa dimasukkan biloxnya itu, yang ditentukannya itu si kationnya nih, si logamnya yang kita hitung biloxnya. Sedangkan untuk si Cl-nya atau si anion-anionnya ini tuh sudah diketahui nilainya. Ya, kita masukkan nih si muatan Fe kan yang dicari tuh. Terus di sini jumlah atomnya kita masukkan, jumlah atom sama muatan Cl. Jumlah atom Cl dia tuh ada berapa? Ada 3. Muatan Cl, kita balik lagi nih ke tadi aturan tadi. Cl dia tuh, Cl muatannya tuh -1 ya, ini tuh tapi tidak ditulis. Muatan Cl sama dengan -1. Jumlah atomnya adalah 3. Berarti dikalikan nih, 3 kali -1 sama dengan -3. Oke, terus ini tuh kita masukkan muatan Fe -3 sama dengan 0. Maka muatan Fe-nya itu nilainya adalah +3. Gitu ya. Nah, sekarang senyawa kedua. Di sini ada CuSO4. Kationnya Cu, anionnya SO4. Kita lihat anion SO4. Nah, lihat SO4 itu anionnya muatannya tuh 2- atau -2. Ya. Nah, jumlah atomnya SO4 kan cuma 1 tuh. Berarti 1 dikali muatan SO4 yaitu -2. Jadi -2. Muatan Cu -2 sama dengan 0. Muatan +2. Itu ya untuk menentukan biloxnya. Nah, sekarang balik lagi nih aturan tata namanya untuk transisi. Caranya itu dituliskan di kationnya, di logamnya. Jadi bilangan oksidasinya itu dituliskan menggunakan huruf Romawi dalam tanda kurung, gitu ya. Dituliskan dalam huruf Romawi dalam tanda kurung setelah nama
kationnya nih setelah nama logamnya. Contohnya ini tadi FeCl3. Kita udah hitung tuh bilangan oksidasi Fe itu berapa? 3. Berarti namanya besi 3 klorida. Gitu. Terus yang kedua, CuSO4. Tadi kita udah hitung tuh muatan si Cu tuh 2+. Maka namanya itu Cu itu tembaga sulfat. Kayak gitu ya. Kalau logam golongan transis itu dari silam, terus nama anionnya ini itu tuh tinggal kita tuliskan secara langsung. Itu ya. Itu untuk tata nama di logam golongan transis. Oke. Anak-anak bisa kerjakan soal ini, terus nanti kumpulkan pada link Google Drive yang Ibu kirimkan ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.